Cik, sebelum pulang kita bayar SPP dulu yuk. Yuk. Nak Isam, sekolah lagi dapat bantuan dari pemerintah. Jadi uang SPP-nya masih sisa. Dikembalikan lagi ya ke orang tua. Uangnya kembali banyak, Ci. Bisa buat main PS. Hus, gak boleh gitu. Kan kata Ibu TU tadi dikembalikan ke orang tua. Ah, gak apa-apa. Kan orang tua gak tahu. Aduh, sakit. Gak boleh kayak gitu. Kalau kamu ngambil hak orang lain, berarti kamu udah korupsi. Hah? Korupsi kan ngambil uang negara banyak juta, menyengsarakan rakyat miskin. Nakal banget deh pokoknya. Kalau aku kan cuma ambil dikit uangnya orang tua. Sama aja, kalau ambilnya uang orang tua, namanya koruptor cilik. Kalau dari kecil aja udah korupsi uang orang tuanya sendiri, bisa-bisa besok besar jadi koruptor gede yang dipenjara. Ih, nggak mau. Ya udah, uangnya aku kembalikan ke ibu. Gitu dong. Bu, sekolah lagi dapat bantuan dari pemerintah, jadi uang SPP-nya masih sisa. Ini Isam balikin ke ibu. Wah, anak ibu jujur sekali, pintar. Nih, ibu kasih sebagian buat Isam karena udah jujur. Wah, makasih. Ci, kita bisa main PS. Yeay, Cici mau ikut juga. Apa sih pengertian korupsi itu? Kita seringkali mendengar kata korupsi, tapi sudahkah kita tahu apa artinya? Lalu apa itu pendidikan anti korupsi dan tujuannya? Untuk mendapat jawabannya, mari kita simak video ini sampai selesai. Korupsi berasal dari bahasa Yunani yaitu corruptio yang memiliki arti buruk. Menurut Kamus Oxford, korupsi adalah perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dilakukan orang yang berwenang. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan tidak jujur setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Beberapa contoh tindakan korupsi. Yang pertama, siswa berbohong tentang pembayaran sekolah ke orang tuanya. Contohnya, siswa diminta untuk menyampaikan pembayaran buku LKS ke orang tuanya, tetapi siswa tersebut menyampaikan lebih dari jumlah yang seharusnya, dan kelebihan uangnya dipakai jajan tanpa sepengetahuan orang tuanya. Tindakan ini termasuk dalam tindakan korupsi. Yang kedua, penggelapan dana kas kelas. Contohnya, bendahara kelas menggunakan uang kas untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, bolos sekolah. Korupsi tidak hanya berupa uang. Bolos sekolah termasuk dalam tindakan korupsi karena seorang siswa yang kewajibannya di sekolah untuk belajar, tapi malah meninggalkan kewajibannya tersebut tanpa izin. Perilaku menyeleweng itulah yang dimaksud korupsi waktu. Yang keempat, guru atau siswa sengaja datang terlambat tanpa alasan yang jelas atau yang bersifat urgent. Tindakan ini juga termasuk dalam tindakan korupsi waktu. Yang kelima, mencontek. Mencontek ketika ujian termasuk dalam korupsi nilai. Contoh video tentang Isam tadi juga merupakan contoh niat untuk melaksanakan korupsi. Tetapi pada akhirnya diingatkan oleh temannya dan Isam tidak jadi melakukannya. Praktek-praktek korupsi terjadi di hampir semua sektor dan dilakukan oleh hampir semua lapisan masyarakat. Artinya, perilaku korupsi sudah merasuki semua elemen bangsa tanpa mengenal usia. Padahal kita semua tahu bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak bermoral. Lalu, apa itu pendidikan anti korupsi?
Pendidikan anti korupsi adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai anti korupsi sejak dini dengan memberikan pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal di lingkungan keluarga, serta pendidikan non-formal di masyarakat. Dan tujuan pendidikan anti korupsi adalah membentuk pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya, merubah persepsi dan sikap kita terhadap korupsi, serta membentuk keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi. Muara dari korupsi adalah hilangnya nilai-nilai anti korupsi dari dalam diri individu. 9 nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, kejujuran. Berkata benar sesuai dengan yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Yang kedua, kepedulian. Memiliki kasih sayang, empati, dan keberpihakan kepada sesama maupun lingkungan. Yang ketiga, mandiri. Memiliki karakter yang kuat, punya inisiatif, dan tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain. Yang keempat, disiplin. Konsisten, tertib, menepati janji, komitmen, dan taat aturan. Yang kelima, tanggung jawab. Menerima semua konsekuensi akibat perkataan dan perbuatan yang dilakukan berdasarkan nilai, moral, atau aturan. Yang keenam, kerja keras. Melakukan upaya sungguh-sungguh hingga tercapai apa yang ditargetkan berdasarkan nilai dan moral. Yang ketujuh, sederhana. Bersahaja, tidak berlebih-lebihan, ikhlas, dan selalu bersyukur. Yang kedelapan, berani. Memiliki karakter yang kuat, kemantapan hati, tidak takut untuk mengatakan yang benar, menolak ajakan berbuat tidak baik, dan semangat juang yang tinggi. Yang sembilan, adil. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, konsisten, selaras, seimbang, dan berpegang teguh pada kebenaran. Mulailah menjadi pribadi anti korupsi. Mulai dari hal yang paling mudah, misalnya amalkan kejujuran dalam diri kita. Niatkan itu sebagai perilaku yang baik, yang wajib kita jalani sebagai manusia yang beragama. Perilaku anti korupsi itu merupakan kebutuhan pribadi sebagai orang yang bermoral, bukan karena kewajiban, paksaan, atau tuntutan pihak lain. Dan sebagai penutup, ini adalah quote dari Muhammad Hatta. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Untuk tugas, buatlah sebuah ringkasan atau resume dari materi pendidikan anti korupsi yang Ibu sudah sampaikan tadi. Kerjakan di kertas dan dikumpul di link yang telah disediakan. Sekian untuk materi pendidikan anti korupsi hari ini. Terima kasih atas atensinya.